warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK Derajat kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi. Saya guru SD Negeri Gondang 4, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK Derajat kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 4 kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktikum pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Mahasiswa tolong dipimpin berdoa ya teman-temannya. Sudah siap semua teman-teman? Sudah. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kabar kalian bagaimana? Baik. Berabsen dulu ya. Oke. Anak Ega, Anak Novianto, Yusuf Abdul Syukur. Ini sebelum kegiatan pembelajaran kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku terlebih dahulu. Mbak Ayah, mungkin teman-teman. Mari semuanya teman-teman berdiri dengan pembelajaran. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau segenap rakyatmu membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Mbak Safa. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penemuan lalu lintas. Apakah ada manfaatnya dari penemuan lalu lintas tersebut? Ada tidak? Ada. Contohnya apa? Menentukan kapasitas lalu lintas pada perempatan jalan. Ya, kemudian Mengurangi terjadinya angka kecelakaan. ya, terima kasih. Baik ya. Nah, pada kegiatan hari ini tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks serta didik mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati, peserta didik mampu menelaah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan video, peserta didik mampu membuat cerita tentang pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terminologi.
Siapakah beliau? August Morgan. Siapakah dia itu? Gareth August Morgan menemukan apa? Gareth August Morgan itu berasal dari negara mana? Amerika. Sekarang kita simak dulu video tentang mengenal rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Rambu apakah ini? Lampu lalu lintas. Jadi video tentang mengenal rambu lalu lintas. Sebelum ke teks bacaan, kita bersama-sama mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UPBI. kapan kosakata baku itu digunakan? Yang tahu? Saat penulisan karya ilmiah, contohnya. Yang lain, ada yang bisa menyebutkan? Pada acara formal. Acara-acara formal. Kemudian kosakata non baku. Apa itu kosakata non baku? Kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UPBI. Kapan kita menggunakan kosakata non baku? Belum tahu? Saat Saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Sekarang kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Sebelumnya kita bacakan dulu teks bacaannya. Sudah dapat teks bacaan semua? Silakan dibaca dalam hati teks yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Kemudian setelah selesai membaca teks tersebut, kalian mencari kosakata non baku pada teks. Ya, silakan dibaca dulu. Terus ya.
kelompok 4, kelompok 5. Sekarang kalian buka pada kegiatan 1 pada LKPD yang sudah kalian terima. Itu ini ya. Ada bacaan. Kemudian kalian tadi sudah menemukan kosakata non baku. Kemudian kosakata bakunya apa? Kemudian kalian tuliskan dari kosakata non baku. Kemudian ditulis kalimat tidak efektif. Kemudian ditulis kalimat efektifnya bagaimana. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Ya, silakan diskusi. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sudah. Kelompok 5, yang sudah selesai diikuti lagi, yang belum selesai diselesaikan. Sudah selesai semua kelompok 1 sampai 5? Ya, kalau sudah selesai kita akan presentasi dari kelompok 1, 2, 3. Silakan disiapkan siapa yang mau presentasi menyampaikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya, silakan. Iya. Yuk, silakan. Kelompok 1. Saya dari kelompok 5.
kejadian itu terus berulang. Kalimat lebih, dia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Oke, sudah. Oke, kelompok 5, silakan kelompok 5 presentasi hasil fungsinya. Terima kasih. Kita sebutkan buat kelompok 5. Kalian sudah berdiskusi tentang kosakata baku dan kalimat tidak. Nah, kita akan membahas sedikit tentang kosakata baku dan kalimat baku. Pada teks bacaan tadi itu diketemukan beberapa kata yang penulisannya belum sesuai dengan PUTB. Yang pertama, kosakata non baku nemuin. Nemuin. Nah, kosakata bakunya adalah contoh kalimat tidak efektifnya bagaimana? Kalimat tidak efektif. Sekarang, kalimat efektifnya bagaimana? Yang kedua, kosakata non baku melihat. Kosakata bakunya adalah bagaimana kalimat tidak efektifnya? Kemudian kalimat efektifnya bagaimana? Oke, yang terakhir, kosakata non bakunya adalah enggak. Kosakata bakunya kalimat tidak efektifnya bagaimana? Kalimat efektifnya kapan kita menggunakan kosakata baku? Ya, kita sudah mempelajari tentang kosakata baku dan baku. Kita menggunakan kosakata baku saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi, dan ketika berpidato di acara formal. Mengapa kita menggunakannya? Kenapa? Kita menggunakannya karena untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Karena kata baku tidak berpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Sebelum ke video berikutnya, Ibu mau menunjukkan dua dokumen penting. Yang pertama adalah SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua, surat tanda nomor kendaraan bermotor. Kalau belum menunjukkan apa ini, dokumen apa ini? Dokumen penting yang harus dibawa saat pengendara berjalan naik kendaraan di jalan raya. Terutama misalnya pengendara sepeda motor, selain membawa SIM dan STNK,
Hal apa lagi yang harus menggunakan pengendara mobil selain SIM dan STNK yang harus dibawa? Menggunakan sabuk pengaman. Berikutnya kita saksikan video tentang kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Anak-anak, berikut ini arti dari 3 warna lampu lalu lintas. Anda pastinya sudah sering melihat lampu lalu lintas di tepi jalan, bukan? Untuk warna merah itu tandanya kita harus berhenti. Untuk warna kuning tandanya bersiap-siap. Dan apabila lampu menyala hijau, artinya kita bisa jalan terus. Itulah arti dari 3 warna lampu lalu lintas. Dan semua ini harus ditaati oleh seluruh pengguna jalan ya, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Karena setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan terjamin. Sebagai warga negara, kita harus melaksanakan kewajiban dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Berikut ini adalah hal-hal yang harus kalian patuhi ya. Yang pertama, wajib membawa surat-surat pengemudi ketika berkendara. Contohnya yaitu SIM dan STNK. Kemudian yang kedua, harus memakai helm atau itulah tadi beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas yang dapat ditemui di sepanjang perjalanan. Tadi video tentang kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Untuk kegiatan berikutnya kita berdiskusi. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok pada kegiatan 2 pada LKPD. Silakan berjalan. Melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, dan akibat
keempat akan Membacakan hasil diskusi. membacakan Hasil diskusi. hasil diskusi. Oke, yang pertama. Melaksanakan kewajiban memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Ya. Sudah selesai. Oke, terima kasih buat kelompok 4. Kelompok 3. Geraknya kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Melaksanakan kewajiban memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Sudah selesai. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 siap-siap ya. Terakhir. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1 sekarang. Kelompok yang terakhir. Melaksanakan kewajiban memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kalian mendiskusikan tentang melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, dan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, melaksanakan kewajiban. Contohnya apa saja? Memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK, memakai helm atau sabuk pengaman berkendara. Kedua, mengikuti rambu lalu lintas. Empat, berkendara kecepatan rendah. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban. Contohnya, tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Yang kedua, berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, berkendara melawan arus. Yang keempat, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Yang kelima, belum memiliki surat-surat yang lengkap. Akibat tidak melaksanakan kewajiban apa saja? Dapat ditilang polisi, kemudian dapat kecelakaan, kemudian akibat kendaraan yang rusak, membahayakan diri sendiri dan orang lain, melanggar hukum. Ya, sekarang kita akan mengerjakan
Hasil ini nanti diumumkan pada pertemuan berikutnya ya. Setelah kita belajar tentang kosakata baku, kosakata non-baku, kalimat efektif, kalimat tidak efektif, itu materi apa yang telah dipahami pada pembelajaran hari ini? Materi apa saja yang telah dipahami pada pembelajaran hari ini? Kosakata baku, ya. Bagaimana perasaan selama mengikuti pembelajaran? Apa kegiatan yang paling disukai? Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang penemuan madu. Jangan lupa di rumah tetap belajar dan jaga kesehatan. Kemudian sebelum kalian berdoa pula, kita menyanyikan lagu dari dulu ya, dulu Pacul ya. Oke, dulu apa? 1, 2, 3. Gundul Pacul cul, gembelehan, dugi watul gembelehan, wakul rewang segane dadi saratan, wakul rewang segane dadi saratan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum pulang, Yusuf dipimpin berdoa dulu ya teman-temannya ya. Sudah siap teman-teman? Siap. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.